kami di sini akan menyampaikan materi tentang akuntansi instansi pemerintahan dan perpajakan. Berdirinya saya di sini, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama Kasa Arumsari, Steno, yang kedua Sili Bestari, yang ketiga Dini Melani, yang keempat Francisco Andriano. Pertama akan disampaikan oleh saya. A. Akuntansi instansi pemerintahan dan perpajakan. 1. Dasar akuntansi. A. Standar akuntansi nomor 1. Peraturan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Nomor 2. PMK nomor 238 tahun 2011 tentang pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Nomor 3. Permendagri nomor 64 tahun 2013 tahun penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. B. Keuangan daerah. Nomor 1. Peraturan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Nomor 2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Nomor 3. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah. PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. 5. PP nomor 8 tahun 2006 pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan. 6. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 7. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 8. Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 2. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, dan pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya, pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Sistem pencatatan single entry disebut juga sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal atau tidak berpasangan. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi di pemerintah daerah selama hampir 3 dekade. Pencatatan ini dipraktikkan, contohnya dalam buku kas umum. Sistem tata buku tersebut merupakan sebagian kecil dari akuntansi. Sistem ini memiliki kelemahan antara lain kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas dan tidak dapat melaporkan utang, piutang, dan ekuitas, serta sulit untuk melakukan kontrol transaksi. Sistem pencatatan double entry juga disebut sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan atau double sama dengan berpasangan, entry sama dengan pencatatan. Pencatatan dengan sistem ini disebut istilah menjurnal. Dalam pencatatan transaksi ada sisi debit dan kredit. Sisi debit di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit di sebelah kanan. Setiap pencatatan
perlu menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban dan plus ekuitas. 4. Standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemerintahan telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP, dan kemudian diikuti petunjuk teknis melalui peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2003 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah. 5. Pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Perangkat daerah terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah SKPD yang dapat berbentuk sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD, dinas, badan, dan kantor. 6. Satuan kerja perangkat daerah. Satuan kerja perangkat daerah SKPD atau Satker adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, wali kota, dan rangka penyelenggaraan pemerintahan. Jenis-jenis SKPD antara lain sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, satuan polisi, pamong praja sesuai dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelola keuangan daerah. Dijelaskan pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengelola keuangan antara lain kepala daerah, sekretariat daerah, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah. 4. Kuasa bendahara umum daerah. 5. Kepala satuan kerja. Struktur akuntansi pemerintah daerah. Struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan di pemerintahan daerah adalah struktur home office dan front office. Dalam hal ini PPKD yang mempresentasikan pemerintah daerah adalah sebagai kontrol pusat home office, sedangkan SKPD adalah sebagai kantor cabang brand office. Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi Hobo, transaksi antara PPKD dan SKPD dicatat menggunakan akun resiprokal, yaitu RK PPKD yang merupakan akun ekuitas di SKPD dan akun RK SKPD yang merupakan akun aset di PPKD. Akun rasional ini adalah merupakan akun. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Kepala Kesatuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat dari SKPKD atau Bendahara Umum Daerah atau disingkat dengan BUD, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemerintahan daerah disingkat dengan SKPKD. SKPKD melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh SKPD menjadi laporan keuangan di tingkat pemerintahan daerah. 10. Transaksi aliran kas. Dalam konteks hubungan PPKD, BUD, dan SKPD seperti kantor pusat dan cabang, ini transaksi aliran yang terjadi. A. Aliran kas keluar dari kas daerah, BUD, dan SKPD untuk pengeluaran uang persediaan UP atau ganti uang, GU atau tambahan uang, TU, melalui bendahara pengeluaran SKPD. B. Aliran kas keluar dari kas daerah, BUD, ke rekanan untuk pembayaran kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD melalui bendahara pengeluaran SKPD. C. Aliran kas masuk dari SKPD ke kas daerah, BUD, melalui bendahara penerimaan SKPD. D. Aliran kas masuk ke kas daerah, BUD, untuk mendapatkan kas dianggarkan oleh SKPD melalui bendahara penerimaan SKPD. 11.
basis akuntansi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2010 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Akuntansi pemerintah dan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat laporan realitas anggaran LRA. 2. Basis akurat adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhan transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada akurat digunakan untuk transaksi yang berhubung dengan laporan operasi LO atau neraca. Karena menganut dua basis pencatatan, maka untuk transaksi tertentu terkait dengan pendapatan LRA dan beraca dicatat ke dalam dua jurnal, yaitu yang pertama jurnal LRA, yang kedua jurnal LO. 12. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas atau neraca, di mana sisi menggambarkan harta yang memiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanan menggambarkan hak untuk klaim. Hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. 1. Aset sama dengan kewajiban plus ditambah ekuitas. 2. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan beban. 3. Aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang menyelesaikan akibat aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan daerah. Ekuitas merupakan kekayaan berbasis pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintahan daerah. Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak ada perlu yang dibayar kembali. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode laporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset yang timbulnya berkewajiban. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. 13. Konsep debit dan kredit. Istilah debit dan kredit. Kredit berasal dari bahasa Latin deberator dan traderator. Kini istilah tersebut ditunjukkan dengan tanda di sisi sebelah mana angka dicatat dan akuntan memasukkan jumlah di sisi kiri. Disebut dengan mendebiting. Akun masukkan jumlah di sisi kanan disebut dengan mengkredit. Crediting akun. Debit dari berasal berarti sisi kiri dan yang berada pada sisi kanan. Persamaan akuntansi adalah 14. Saldo normal akun. Saldo normal akun adalah sisi di mana kenaikan akun tersebut dicatat. 15. Bagian akuntansi dasar. Bagian akuntansi dasar BAS adalah daftar kodifikasi dan kode verifikasi tersebut transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelanggaran keuangan sekitar. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengaksifikasian pada buku besar, pengaksifikasian pada neraca, saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. Ketentuan bagian akun standar BAS yang digunakan terakhir ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 diberitahukan dalam
yang menjadi lampiran buku ini. 16. Pajak instansi pemerintahan. Bendahara pengeluaran merupakan salah satu yang ditunjukkan menjadi wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64 PMK 05 2013. PPH Pasal 24 tidak final. A. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggaran TNI dan Polri dan perusahaannya dikenakan PPH Pasal 21 tidak final, namun dilanggung Rp 2 juta termasuk PPN dan PPN 10% apabila pembayaran melebihi jumlah Rp 1 juta termasuk PPN. Pajak atas belanja jasa. Setiap transaksi belanja jasa dipungut PPH Pasal 23 sebesar 2% dari dasar penggunaan pajak PPD, kecuali ada surat keterangan bebas SKB. PPH Pasal 23 dan PPN 10% apabila pembayaran melebihi jumlah Rp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.